Ini kalau kamu ngumpul biasanya kayaknya nggak. Ya saya kalau mau rencana mau gadain bau-bau ini. Atau kalau orang mau jual kamera. Namanya produk namanya tidak ada yang gagal. Iya. Mau badan, ya Allah Akbar. Tapi sabar dulu. Pernah tidak kau bohongi cewek di saling melihat dan fotografi. Modus kamera menjadikan modus. Kamu setiap hari. Ya saya bahkan juga saya tahu modus perempuan terus kan jika Pak. Ente itu ketemu di pesta atau ketemu di studio, begitu semua. Kadang itu makanya saya kadang dijuluki Raja Gombal, ya Allah Akbar. Halo, assalamualaikum brother. Sekarang kita bercerit di Ada Cafe. Kita mengundang tamu teman-teman fotografi yang brengsek sebenarnya ini. Kalau kita undang mereka ini agak susah. Waktunya di bawah 3 hari bulanan di luar project. Banyak di luar kota mereka. Melihat pergerakan mereka berapa hari ini ada di kota Bau-Bau, sering ketemu. Biasanya kalau mereka ketemu ini ada mufakat jahat biasanya ini. Oke, selamat malam brother Yayan. Oh iya brother Kang Kafa. Wih, Kang Kafa. Wih, Hamri brother Hamri ini yang ini gila brother Hamri ini. Wih, Dok. Selalu kita ketemu terus. Oke. Sehat-sehat ya? Sehat luar biasa. Ini kamu orang ini kan jarang dibawain. Itu. Kalian jarang dibawa ini gitu ya. Ini kalau kamu ngumpul biasanya kayaknya nggak. Ya saya kalau mau rencana mau gadain bau-bau ini. Atau kalau orang mau jual kamera gitu. Saya mungkin sama Amrit ya sering apa ya kalau lagi gabut ya ngopi terus kita ya diskusi lah soal foto ataupun ya di luar fotografi juga kan. Terkait profesi mungkin juga. Ya. Sharing bagaimana fotografi atau apa. Bebas sih kita selama ini. Umur tidak bosan nggak kaitan fotografi, sharing fotografi. Coba orang sharing itu istri kedua kan. Sebenarnya juga. Tapi orang sharing fotografi itu bahaya. Tapi stay di Bau-Bau nih. Stay di Bau-Bau ya. Bau-Bau semuanya. Iya, stay di Bau-Bau. Ya, tapi kalau tadi orang bicara bahwa tentang fotografi, memang kan kamu secara personal kan fotografi. Ya. Kan. Sebenarnya kalau di fotografi sendiri apa dia? Kan banyak dibawain di fotografi ini. Banyak Sekali fotografi dibawain. Ya. Ratusan. Tapi Nggak sampai lah, paling puluhan dia. ini yang tadi yang orang ketemu, sering ketemu, ngopi ketemu, bicara fotografi. Tapi memang fotografi ini kalau tidak sampai selesai, maksudnya tidak pernah habis kalau orang bicara. Berarti itu menggambarkan luasnya itu fotografi kira-kira tidak ada habisnya begitu ya. Karena apa maksudnya karena mungkin fotografi juga itu kan dinamis berkembang terus tuh jadi kalau kita dari luar atau Hamri juga mungkin dapat info baru tentang foto ya langsung saya sharing, kita ajak ketemuan lagi di mana kosong kak, ketemu ngobrol lepas saja begitu, tiba-tiba dapat informasi baru misalnya tuh. Ada grupnya berarti sama orang ini. Oh ya pasti kalau grup Ada grup WA ada lah. Grup WA pasti ada ya. jadi disitulah bertukar informasi, tukaran job, gibah juga ada sering gibah. Gibah sih lebih banyak. Gibah lebih banyak. Oh iya, kalau kita gibah perempuan saya juga suka. Apalagi yang cantik-cantik saya suka tuh. Iya. Gibah dari ujung kaki sampai ujung rambut kita gibahin mantap. Apalagi sudah difoto. Si foto baru fotonya kita review sama-sama tuh. Kita gibahin itu asik gitu. Iya. Iya gitu. Kalau kau tidak asik berarti yang rawan itu jasa kau suka sama teman dekatmu nih. Sampai kamu kau suka sama Hamri itu. Kalau kau tidak gibahin perempuan kau suka sama Hamri. Rawan. Tapi sama-sama. Berteman atau di dunia di dunia foto. Pertama kali kenal fotografi itu sekitar tahun 2007-an lah. 2007. Ya, masuk di era digital pada saat Transisi dia kayak digital. Iya, transisi analog digital. Sama aja kayaknya di tahun-tahun itu dia. Iya, saya ya 2010 ya 2010. Itu langsung ada kamera sendiri atau pinjam utama nih? Kebanyakan pinjam dulu kayaknya. Kebanyakan pinjam kayaknya jadi. Kalau saya dulu nggak tahu, agak unik juga saya karena begitu tamat kuliah, sebelum dari kuliah memang saya sudah freelancer di salah satu studio di Makassar sana tuh, hanya waktu itu statusku masih desain grafis. Nah, cuman begitu selesai kuliah saya kembali masuk kerja di situ, jadi karyawan tetap nih.
ya namanya studio kan banyak kamera di situ toh. Banyak kamera. Nah, pada akhirnya berjalannya waktu, ya tidak hanya misalnya desain grafis, mulai ini pegang kamera atau belajar. Kebetulan ownernya juga dia bebaskan kita untuk pakai alat. Oh, jangan sampai modusnya cari cewek ini. Jujur berarti deh. Berarti jangan dikat ini, jangan dikat. Maksudnya kan Jadi kalau di tahun-tahun itu kan fotografi lagi apa ibaratnya? Lagi lucu-lucunya ya. Eksklusif sekali lah ibaratnya seperti itu. Orang kalau jadi fotografer di tahun-tahun itu ya terbilang keren lah ibaratnya. Apalagi kalau cari cewek, dia lihat kita kalau pegang kamera, ih gantengnya. Oh, begitu kalau ini. Iya. Tapi kapan kalau udah bilang cewek-cewek sama saya ini? Saya jadi pengulum nanti kalau cari cewek, saya jadi pengulum. Bisa. Iya. Tapi sebenarnya begini ya, tadi Hamri kan dia basicnya kan memang tapi kuliah memang kuliah desain grafis. Kuliah komputer. Oh, kuliah komputer. Iya. Informatika mungkin kalau di. Iya, informatika. Eskom sarjana kompor. Sarjana komputer. Jangan juga deh. Kalau Yayan bagaimana di tahun berapa mulai foto? Kalau saya tadi saya masuk Makassar kan 2006 2007 terus kenal fotografi ya di UKM Foto. Jadi saya saat itu kan kuliah di UNHAS, ada unit kegiatan mahasiswa fotografi ya. Disitulah saya mengenal foto. Terus ya kurang lebih sama kayak Amri masuk saat itu kan kayak banyak studio foto tuh di Makassar. Seniorku juga yang di UKM Foto banyak yang punya studio. Saya masuklah di situ. Awalnya saya kalau Hamri mungkin udah jadi editor. Saya desain grafis. tukang setting lampu. Jadi kalau senior motret, saya yang setting lampu. Jadi senior tinggal bilang, pasang lampunya ke arah sini, begini-begini. Oke, saya pasang. Dari situ baru. Berarti berawal dari situ nih sampai Iya. tertarik sama ini Lebih kayak dunia fotografi. Berapa tahun jadi tukang setting lampu ya? Setahun 2 tahun. Kenapa tidak masuk di PLN? Itu kan saya elektro, jadi saya Elektro, elektro kayak kau pasang lampu saja. PLN itu ada pesangonnya itu. Fotografi tidak ada pesangonnya. Sebelah Iya. nyambung dia kan komputer, Iya. bisa lari fotografi. Terus yang satu Saya informatika. sama sama berarti. Teknik juga berarti ya? Ini Anak-anak eskompor juga boleh nih. Tapi kan tadi kan kalau Yayan kan pada akhirnya memang sama mereka di Makassar itu lama. Kalau Kava di tahun berapa dia? Kalau saya Salah, ada potret ya. Harusnya dia ada di sini. karena dari awal sudah dia ngajarkan saya. Semakin ke sini, dia terus yang bimbing saya. 2 tahun, sekitar 2 tahunan saya ikut dia. Nah, kebetulan pas setelah 2 tahun saya ikut dia itu, saya berani juga kadang ambil job-job sendiri. Nah, dari situ saya sudah mulai lepas dari dia. Oh, tidak rencana mau ikut tali motret. Tidak masalah, dia Iya juga tuh, bos lah. Tapi kan dulu bos, sekarang kompetitor, boikot tuh. Iya, jangan juga. Jangan ya. Itu saya maksud debatnya, tapi memang Almarhum Bapak itu wartawan Fajar saat itu. Iya, Wartawan dia Fajar. Fajar. Ya masih ada irisan Jurnalis sedikit ya. Iya. Respon keluarga jadi waduh awalnya gimana? cerita panjang Kalau kayaknya ini ini. ceritanya saya tahu. Saya sering ngobrol sama Jadi dia. begini, ya umumnya lah orang tua di ya budaya ketimuran mungkin lah, terus mungkin kayak macam kita di Butan ini loh. Umumnya kan orang tua nggak punya nip lah seperti Iya, itu. Nah, itu. Nah, itu juga coba diterapkan di saya dan seperti itu toh. tapi kan tes PNS susah itu. Itu, Iya, susah. jadi- Gitu daripada saya susah tes, mendingan saya cari. Mungkin begitu deh. Ya maksudnya untuk itu tadi sempat juga saya ikut tes dan Oh, begitu? sempat. Wih. Lumayan. Maksudnya kan jangan sampai kita durhaka Pak. Jangan sampai kita durhaka toh. Orang tua pengennya seperti itu. Tidak benar itu. Kalau neraka sudah serius bukan neraka tidak itu. Tapi kan kalau sudah ada kalau ada ada nama-nama nomor jenis itu, kalau kita dekat sama perempuan juga itu lumayan juga cepat ya prosesnya itu. Iya, jadi itu nih pada akhirnya ya mungkin garis tangan tidak di situ, ya sudah nih mau tidak mau bergelut nih di dunia foto sekarang. Jadi kalau kayak macam tanyanya abang tadi, ya mau tidak mau harus respon tuh, harus dukung lah ibarat Artinya memang di awal tidak direspon karena mungkin penghasilannya kecil atau bagaimana? kurang lebih mungkin Kurang lebih seperti itu ya. pemikirannya. Saya mungkin agak berbeda ini. Ah. Saya berbeda kisah begitu dengan Om Amri. Saya juga pas orang tua itu tahu saya hobinya motret, saya didukung. Jadi mungkin karena orang tua saya dulu mungkin dia kan di BKKBN, jadi dia
dari kecil saya sudah kayak dites peminatan bakat begitu. Jadi dia sudah tahu bahwa saya ini bodoh memang kalau matematika begitu. Jadi saya itu tidak pernah dipaksa untuk berprestasi atau misalnya kalau matematika aku harus bagus begitu nilainya. Jadi itu saya bilang kayaknya saya termasuk beruntung juga begitu. Saya ada di keluarga yang support saya. Sebelumnya kan pernah hobi musik, pernah hobi balap juga. Kalau hobi balap orang tua tidak pernah dukung. Nah, pas saya kuliah dia tahu saya hobi ini ya sudah dia dukung. Yang penting dia bilang catatannya satu, cepat selesai kuliahmu baru lanjut soal fotonya. Tapi kalau kita bicara itu ada hobi tren sebenarnya. Bagus hobi tren. Apa itu? Ini hobi adu orang. Itu lagi tren di luar itu. Adu orang, Hobi iya. adu orang. Kita sabar, Kakak. Tapi ini bawa asli. Saya asli Lesalimu, tepatnya di Laweli. Wih, Laweli. Iya. Pesta Laweli kemarin. Berarti Sudah Iya, ketemu. pesta kampung sudah. Harusnya kita diundang itu. Harusnya Kakak Iya, maju kalau Itu saya pernah bilang sama dia kemarin. ada begini deh. Kalau yang undang itu sama saya sama Yan undang kalau sudah menikah. Tahu? Kalau yang ini aman ini. Kalau sudah menikah berdua aman kalau undang. Ini belum ini. Sama saya. Jadi tidak rawan. Bisa titip dari mungkin di sana. Kalau di sana ya Allah Akbar, namanya produk Laweli tidak ada yang gagal. Iya. Mau badan, ya Allah Akbar. Tapi sabar dulu. Pernah tidak kau bohongi cewek di Ya Allah. saling dan fotografi. Modus. Modus kamera menjadikan modus. Kamu setiap hari. Setiap hari. Ya siapa bahkan setiap kamu modus di perempuan terus kan jika Pak. Entah itu ketemu di pesta atau ketemu di studio, begitu semua. Kadang itu makanya saya kadang dijuluki Raja Gombal, ya Allah Akbar. Atau jangan salah pernah dapat label ini fotografer Makandi mungkin. Kalau itu tidak. Apa artinya itu kita jaga juga lah, jangan sampai kita dicap seperti itu. Itu makanya kadang bukan cuma cewek saja yang kita goda, terus mamanya juga. Deal project Tapi ada semua tanya sama orang ini. Kan bawa ini kan kecil. Terus kan kalau misalkan orang bicara profesional fotografi kan harus ada kelulusan yang berbayar. Nah hari ini kalau kamu orang potensikan untuk berbayar di Kota Bau ini dan wilayah sekitarnya itu dia lebih banyak kemana ini? Berbayar. Ya maksudnya kita dapat uang di situ udah dari situ. Cari uang. Cari uangnya. Iya. Ya tentu ketika misalnya sudah masuk ke fotografi mungkin kayak kita hampir semua kita kayaknya awalnya bermulai dari hobi begitu kan. Terus terjun ke dunia komersil ya tentu ya kita tujuannya memang itu. Dapat income maksudnya kliennya kamu orang ini maksudnya klien itu dia di foto studio atau foto dalam. Kalau untuk di bawah sebenarnya untuk profesi fotografi ya, profesi untuk fotografer, memang lingkup kerjanya itu sempit. Kalau dibanding dengan kota-kota besar tuh untuk bau-bau, kan ya bisa kita lihat sendiri kalau kayak macam saya misalnya tuh atau Yayan tuh, Kava juga. Paling yang kita kerjakan proyek-proyek personal, wedding tuh, Wedding saja. Sementara kalau kayak macam di kota-kota besar sana, tidak hanya di wedding, ada banyak yang membutuhkan jasa fotografer lah, atau company profil misalnya, atau tidak hanya bersifat personal project, lalu kemudian periklanan misalnya, atau untuk ilustrasi iklan kan kadang pakai foto, Iya, pasti, ya. jelas jasa fotografer di situ dibutuhkan, atau rumah-rumah makan mungkin untuk brand produk-produk makanannya. Intinya kalau di kota besar banyak. Belum kalau bicara peliput media, ya tuh olahraga, seperti itu kayak macam yang sementara jalan sekarang prof ini kan, kalau di kota-kota besar kan, fotografer sport pasti laku di situ. Iya. Itu yang dibilang sama Hamid tadi bahwa sebenarnya kalau sekarang saya mengamati sebenarnya yang membutuhkan jasa fotografer yang besar sekarang itu justru kuliner. Karena perikanan kuliner itu membutuhkan fotografi. Iya. Di ada kafe juga saya lihat seperti itu. Begitu. Karena produk kafe atau apa yang dihasilkan dari kuliner tadi itu fotografi yang menjadi eksekutor utama, karena periklanannya itu fotografi. Dan ini lumayan karena bayarannya mahal itu. Iya. Lumayan lah. Berarti jenis fotografi yang kalian ambil rata-rata memang wedding ya? Iya, rata-rata wedding. Iya, kalau di bawah mau tidak mau ya karena hanya itu saja. Maksudnya untuk mendapatkan income seperti yang bilang yang tadi hanya wedding saja. Wedding. Artinya jenisnya kalau wedding tentunya kan pasti ada kenikmatan ketika mengambil foto itu.
Ya. memang cenderung pengambilan foto di wedding atau foto-foto lain yang dapat dinikmati? Oh, kalau itu berarti berkaitan dengan mobil berarti Iya. ya. Iya. Artinya selera. Iya, iya. Saya suka dengan foto, kalau saya mengambil foto misalnya orang skateboard, model, Iya. atau pernikahan. Kalau saya pribadi memang pada intinya fotografi itu dan apa istilahnya ini ya hobi lah begitu, saya senangi atau bisa dibilang passion mungkin seperti itu lah. Jadi mungkin artinya ya hidup juga kan realistis toh. Di berapa tahun lagi kira-kira kau yakin dengan mobilmu ini? Oh gitu saya tidak bisa. Kalau ditanya seperti itu saya tidak bisa jawab. Iya, karena maksudnya begini. Tidak tahu kalau teman-temannya, maksudnya kalau saya bekerja ya sesuai dengan hati apa yang saya senangi. Coba gini, santai saya bilang, santai tahu banget. Kau tidak bisa jawab sebenarnya ternyata harus jawabanmu itu bahwa sampai saya selesai mungkin. Sampai kamera pun dia Selesai dalam artian. Iya kok, harus yakin itu. Coba dulu tak lain ya aku. Udah sebelum ini nih gagap maksudnya. Iya. Tapi sebelum ragu dah gitu. Jadi kan masalah juga umur kan tidak ada yang tahu tuh. Iya. Jadi makanya takut juga kalau mau dibilang seperti itu. Apa yang dijawab tuh? Saya bilang maksudnya begini deh. Tadi yang saya maksud pertanyaan itu bahwa harusnya jawabannya itu gini. Sampai selama-lamanya. Ya. Saya yakin dari dulu saya fotografi gitu. Cuma kadang-kadang saya terus jawab ya. Saya sudah mulai meragu. Tapi sebenarnya ya harus kita mulai meragu karena kalau kita bicara kota ngomong, kira-kira sampai kapan yang bertahun juga fotografi dengan pola seperti ini, yang kliennya kecil, lingkupnya misalkan wedding, toh, yang tumbuh fotografi banyak, itu kan bisa jadi menciptakan irisan-irisan itu atau apa gesek-gesekan yang lumayan itu. Ya, pilihan lah mungkin Ya, ya. persaingan berarti tentunya akan ada persaingan. Ya tentu Jelas, kalau jelas. Yang kalian lakukan apa kalau ketika ada persaingan seperti itu? nah itu kalau ya tentu pasti kalau dalam bisnis apapun pasti ada ada kompetitor. persaingan. Nah kalau saya lihat ya kita cari pembedanya kita apa sih sama di kalau kayak kopi istilahnya signature gitu toh apa sih yang membedakan kayak sama saya bertiga wedding juga nih dia wedding saya wedding dia wedding toh cuma kan kita cari pembeda. Oh dia stylenya si Kava kayak begini warnanya misalnya, terus Hamri kayak gini, saya juga kayak gini. Jadi itu yang membuat istilahnya varian pasar wedding itu bervariasi gitu. Itu sebenarnya kalau saya yang saya harapkan juga sebagai teman-teman pelaku apa namanya industri wedding di bawah ini. Gitu. Jadi Style lah, style. Iya, Style. Jadi memang kalian menikmati di wedding itu ya? Iya. Sangatlah. Sangat perlu wedding Ya, dibanding foto-foto yang lain. Oh, kalau itu tadi yang saya maksud, kalau foto-foto yang lain, artinya begini, misalnya begini. Untuk saya pribadi itu maksudnya atau kebanyakan teman-teman lah, fotografi padanya menjadi pilihan untuk dijadikan profesi begitu. Yang mungkin awalnya dari hobi toh, artinya apapun yang bisa dikerjakan dengan fotografi dan itu mendatangkan income untuk kita, hajar toh. Kasar-kasarnya pas foto saja kita mainkan gitu ya. Oh iya, artinya selama kita tidak merugikan orang gitu, tidak mencuri atau tidak apa toh, lewat fotografi bisa mendatangkan uang ya kenapa tidak? Secara kebetulan di bawah-bawah ini yang ramai itu ya hanya wedding. Gitu. Tapi kalau tiba-tiba di kemudian hari bawah-bawah jadi kota yang besar, banyak toh, banyak perusahaan apa dan sebagainya, ya kan tidak menutup kemungkinan jasa-jasa fotografi di situ pasti akan lebih banyak dibutuhkan lagi. ketika fotografinya dia masuk ke ranah industri, ya tentu masing-masing orang ada motivasinya. Ya ada yang pure cari uang, ada yang ya modus atau apa begitu. Entah ada motivasinya begitu. Ya wedding itu istilahnya kayak kantornya kita dan pekerjaan. Nah untuk menjaga kewarasannya kita dalam berkarya ini, ya kita ikut lomba foto atau misalnya kalau saya pribadi ya foto-foto street apa itu yang hunting lepas, hunting lepas di luar pekerjaan. Iya. Semangat yang kalian biasa lakukan apa? Dari pacaran mungkin Kalau pacaran. Kakak mulut harus bikin emosi. Kalau saya mungkin istilahnya kalau yang istilahnya kayak support system begitu istilahnya penyemangat istilahnya. Nice. Kalau Luar itu biasa. sih gue sih belum ada ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang itu, kalau saya nggak tahu ini. Ini kan sebenarnya udah kenal istrinya dengan fotografi juga sebenarnya. Lagi mau juga sebenarnya fotografi sama istrinya. Dan dia berhasil. Iya sih. Alhamdulillah berhasil. Benar juga. Alhamdulillah berhasil. Makanya kenapa dia harus kuat? Karena dia harus bertanggungjawabkan modusnya. Itu. Ya, betul. Iya lah, harus kalau sudah modus orang dengan fotografi. Ketika sudah oke, masa kita bertanggung jawab dengan modusmu itu. Berarti poinnya paling tidak bertanggung jawab Sama modus itu. Nah, ini yang menjadi pesan juga sebenarnya bahwa kan banyak ini bukan cuma fotografi kasus banyak juga musisi yang modusi orang dengan musisinya setelah menikah sudah selesai jadi penjual jadi pedagang ikan atau pebisnis ikan ikannya dia modusi dari musisinya
Dan fotografi bisa jadi ada juga banyak. Banyak lah. Wih, banyak kalau saya lihat. Banyak kalau saya lihat. Ini kadang-kadang kalau ini serius tapi saya minta maaf ini. Dari yang saya lihat dan saya dengar bukan. Tadi kalau ini serius. Tadi saya minta maaf. Saya minta maaf. Ini saya kadang-kadang kalau saya lihat sama mati. Wih, dia tentang kamera ngirim, kamera saya lihat itu berarti nih. Kalau yang saya takutkan kalau dia kelamaan begitu, jalannya tidak terseimbang, kamera begini terus gitu. Tapi permasalahannya tuh, ini kamera tentang terus tidak pernah digunakan gitu. Ini yang rawan juga ini. Jangan, kan banyak yang begitu juga ini. Tapi mudah-mudahan kita ngomong tidak ada. Oh berarti hanya style saja begitu? Makanya saya bilang sebenarnya kalau dia cuma style tidak apa-apa. Cuma kan kalau dia beban berat terus, lama-lama kan dia kan jalan mirip gini. Kepingan juga Bang. Tidak pengaruh gitu Bang. Yang mereka mau itu bukan itu, tapi cuma sekedar hanya untuk modus saja dan kayak orang kaya beli kamera tapi tidak ada hobi di situ, hanya untuk kasih modus perempuan, sini saya foto kau, nanti saya kirimkan di WA. Begitu gitu kan. Bukan. Jasa kasus cemburu ini. Oh, itu pengalaman ini, cerita pengalaman. Sendiri atau? Tidak, memang seperti itu kejadiannya. Tapi memang di awal saya juga seperti itu. Tapi sabar nih. Bosnya kan hari gini tuh, ini kotoran mental juga punya kotor karena jasa sampai nih bos kamu. Dia dong gara-gara hati ini, dia dong gara-gara perasaan ini tuh. Tidak. Oh, tidak gitu. Oh iya harus gua tuh. Nah, hal gitu aman lah. Tapi kan gini kan sebenarnya secara mental cover sudah oke. Dia sudah berani kan. Ya yang kan sama Amerika sudah duluan. Sebenarnya ada lagi ini, Om Boy ini. Boy Latansa. Boy Latansa. Tadi malam kita ketemu udah mau datang. Cuma karena lu faktor murjung ini kayaknya ini. Kalau sudah Pas mau keluar tadi dia masuk angin. Angin tuh masuk angin. Pas mau keluar tadi masuk angin. Harus minta dikerut dulu. Tapi positif tinggi saja. Kalau positif doakan. Siapa memang lagi ada kesibukan mendadak. ini kan malam Jumat tuh jadi kerja. Oh malam Jumat ya? Oh iya, cocok. Body itu. Iya, kita juga sebenarnya maunya sih cepat pulang masih. Iya, maksudnya yasinan. Iya, yasinan yang lain lagi. Saya coba terjemahkan sedikit pertanyaan bosnya. Ketika saya sama Hamri in job bareng, terus ada yang tidak sepakat soal harga, terus saya memilih untuk jadi baku bombe begitu. Oh. Kita itu kembali nih ke orangnya. Iya. Hanya bagaimana dia memposisikan diri untuk mungkin jadi memaklumi itu. Iya, bisa jadi tips juga mungkin ya, karena saya berapa kali juga misalnya ada penawaran ke Hamri ini ada weddingku nih, tuh langsung sebagai bentuk profesionalitasnya dia, saya tanya gitu, berapa rate harganya tuh langsung ngomong. Seperti itu. Supaya tidak, mending kita baku ribut di depan daripada kita tidak bagian di belakang. Kalau saya begitu, jadi saya belum pernah ini job sama dia, semoga nanti ada job bareng. Tapi kalau sama ini saya selalu begitu, langsung berapa budgetnya sekian, oke deal. Tidak deal juga ya berarti aman begitu. Terus jalan kalau tidak. Iya. Ini kau juga terluka deal juga. Lagi-lagi Hamri kan banyak teman-teman foto Koranci, coba tuh kolaborasi, kan silaturahmi. Iya tuh. Tidak karena teman dekat tuh. Jangan tapi tidak fotografi ini jangan karena teman dekat sebenarnya. Harusnya silaturahminya lebih jauh ini. Kalau seperti itu kan berarti konteksnya bisnis tuh, artinya kan semua orang pasti dia ingin berbisnis atau berurusan dengan orang yang dia rasa nyaman. Iya. Nah, jadi mungkin secara kebetulan karena ikatan emosional saya dengan Yayan sudah dekat, jadi tidak lari-lari ke jauh-jauh seperti itu. Tapi kan ini lagi hampir salah sebenarnya. karena kalau bicara konteks di situ tidak masalah ini, tolong kita jangan dihakimi bahwa kita salah. Oke. Tapi memang itu juga sebenarnya permasalahan seluruh komunitas. Bahwa sebenarnya harusnya ketika kita tidak sepaham dalam satu siklus, tidak menjadikan itu bahwa itu menjadi ya bom yang lama begitu ya. Atau bahkan sebenarnya harus kayak Hamri tadi jangan disikapi dengan cara jangan baper, karena dunia apapun ketika masuk di komunitas harusnya semangatnya itu jangan baper. Ya, betul. Karena kalau kau baper kau kasih ke dirimu. Ya, itu. Boleh, kita foto kapan. Ajar bro. Memang kita harus cari juga teman itu yang sepaham begitu ya, yang satu pemikiran sama kita. Oh, satu frekuensi. Itu makanya jangan sampai kita panggil orang salah tuh. Ujung-ujungnya juga kita juga nanti akan dapat risikonya. Intinya kembali ke poinnya, kalau misalnya ada joban, ya langsung hambur harga duluan di depan. Ini ada pekerjaan gini. Tahu sekian apa detailnya didetailkan dulu. Hamri kok mau tidak? Kalau urusan kayak tadi ada yang bilang jangan sampai kenapa kita cari teman yang sefrekuensi, betul juga memang. Jadi kalau dalam kita berteman itu ada teman yang
ajak ngopi oke, ajak bisnis nggak oke. Iya. Nah begitu, jadi terus terang aja saya begitu. Ada emang yang ini pokoknya kalau kita bisnis hajar toh. Tapi ada ini enak diajak ngobrol, ajak diskusi saja. Kalau sampai bisnis kayaknya mungkin belum siap atau belum matang atau kayak gimana. Itu pertimbangannya ya masing-masing orang yang mau hire toh. Memang dari awal. Iya, kalau saya dari awal harga. Tantangannya fotografi itu apa yang paling berat? Selama kalian menjadi seorang fotografi juga bertahun-tahun. Kompleks juga. Tantangan terberat. Kompleks juga lah ya. Iya banyak. Kalau fotografi ya katakanlah kita lihat dari sudut pandang hobi, ya mungkin tantangan ya paling beratnya ya jelas kita butuh waktu panjang untuk mengasah skill ibaratnya. Nah, cuman kan kalau di dunia seperti sekarang ini akses informasi sudah mudah sekali, banyak orang bisa belajar lewat YouTube, jadi sedikit mempermudah lah. Tapi kalau sudah masuk di fotografi, jelas tantangannya pasti banyak tuh. Intinya tantangannya tidak mungkin tukang sepatu. Pasti intinya tantangannya tidak mungkin tukang sepatu. Yang pasti teman-teman fotografi itu tantangannya begitu. Iya. Nah, sebenarnya masalah baper itu sebenarnya masalahnya. Masalah baper yang terkadang pada akhirnya ini juga ini yang menjadi mental sih. Karena kalau saya bicara tentang filosofi kebutuhan kita, Popang katakan itu saling mengangkat itu, pinjam kuli. Itu sebenarnya itu kita sudah tanamkan dari kecil. Nilai-nilai itu sudah ditanamkan dari kecil. Nah terkadang kita fotografi apalagi ketika event budaya itu saya lihat teman-teman fotografi itu exciting sekali itu, antusias. Tapi kadang-kadang mereka lupa bahwa di situ yang ditampilkan itu nilai-nilai originalitas kebudayaan kita. Harapanku sebenarnya nilai-nilai itu yang kita pelajari itu. Bahwa ternyata masalah rezeki itu bukan permasalahan yang harus membuat kita menjadi ada gesekan gitu. Nah, yang saya harapkan poin kedalaman di sini kita menangkapnya bukan bukan cuma dalam frame foto, apalagi kita bicara budaya. Perilaku fotografer. Wedding budaya, atraksi budaya, wedding itu atraksi budaya gitu. Di situ banyak nilai kesakralan nilai kebatinan yang begitu dalam. Harusnya poin-poin kebatinan ini yang menjadi bekalnya kita berkomunitas. Maksudnya teman-teman fotografi dan teman-teman komunitas di luar sana, gitu. Sepakat sih kalau itu. Sepakat. Jangan. Kita harus sepakat gitu. Nasihat ini bang. Tidak, sebenarnya bukan nasihat, cuma ini mengingatkan bahwa ternyata nilai-nilai yang ditanamkan sama para pendahulunya kita itu sudah begitu kuat begitu. Dan harapan nilai-nilai juga ini menjadi fondasi berpikirnya kita untuk melakukan pekerjaan gitu. Persaingan Rivalitas biasa lah. Persaingan itu wajar. Di dalam bisnis ya harus gitu. Tidak pengembangan skill. Tapi kemudian kita bisa jadi baku bombe dengan itu ya tidak lah. Iya. Kita rutin kita selalu kumpul-kumpul, misal terakhir kemarin di acaranya Grafika Studio itu. Iya. Semua Kota Mara pada ngumpul ramai. Tahun lalu juga pernah kita ngumpul, mudah-mudahan aja tahun ini. Iya. Akhir tahun ini. Ya, Misalkan ada keinginan pameran, kamu orang terbiasa di dalam gedung atau apa itu pameran? pameran ya tuh foto. Pameran foto. Iya. Kalau pameran foto di bawah yang paling lama sekali dulu pernah dibikin sama ini Kalim. Ozon ya di Taman BRI mungkin. Taman BRI. Oh, Taman BRI ya, zamannya kepala BRI siapa begitu. Hari ulang tahun Sultra yang pertama kali dia masuk bawah-bawah itu hari. Itu saya dapat di situ itu. Itu kalau untuk pameran foto di bawah-bawah tuh. Lalu berikutnya kayaknya hampir tidak ada nih. Terakhir sama kita ya. Sebenarnya ada juga sebenarnya. Mungkin karena kamu orang itu jarang dibau-bau, lebih banyak ngejob di luar gitu. Dan ini salah satu proses kamu orang, karena kamu orang ternyata sebenarnya mungkin di bau sendiri kurang dikenal, tapi kamu orang sebenarnya di luar kamu orang banyak ngejob gitu. Dan ini menjadi kebanggaan juga. Yang menjadi pertanyaannya sebenarnya, ini kita sudah dapat informasi juga bahwa terkadang kamu orang mengerjakan portofolio atau apa begitu daerah lain begitu. Loh, kamu orang punya daerah, kenapa bukan kamu orang yang garap begitu? Ini juga aneh gitu. Masalahnya tidak ada yang mau kasih. Nggak ada yang mau panggil. Dan yang aneh lagi, daerah lain itu provinsi, bahkan provinsi loh pakai kamu orang gitu ya. Ini kita bicara kota ini, tapi daerah lain yang sebenarnya itu menjadi matanya para fotografi juga ini seluruh Indonesia loh. Karena penawaran itu seluruh Indonesia. Nah ini kamu orang dapat di pekerjaan itu ini. Kamu orang tidak niat kamu orang bagaimana kan orang punya kita punya tempat kamu orang lahir, tempat kamu orang makan, tempat kamu orang iya kewajiban itu. Contohnya begini tuh. Sekarang kamu orang rumah, kamu orang tinggal, kamu orang bebas, terus kamu orang kira-kira kamu orang bayar tidak uang kosnya itu atau orang apanya begitu. Bayarnya mungkin tidak pakai uang gitu. Berarti tapi dalam kontribusi itu daerah kamu orang tuh.
Siapa mau jawab ini? Baca dulu mungkin, baca Amri. Iya. Ngobrol, maksudnya ngobrol. Ya, maksudnya kalau tadi bilang pertama poin tadi bahwa kita bilang sering ngejob di luar ya. Tadi mungkin karena kalau saya pribadi itu misalnya saya ngejob kayak Pemprov, setelah itu kemarin di Manokwari sama di Sorowako, itu mungkin kan yang kita bahas-bahas di awal, pasar yang itu belum ada di bawah ini. Apakah misalnya Pemprovnya belum melihat yang jenis pekerjaan yang saya kerjakan di provinsi lain, itu saya belum tahu. Intinya kalau saya melihat pasarnya itu belum ada kayaknya, masih terbatas, masih yang lebih ramean wedding gitu di bawah. Nah makanya kenapa untuk segmentasi pekerjaan foto yang saya lakukan di luar lebih banyak sering orang panggil saya di luar dibanding di bawah, ya mungkin karena itu sebenarnya. Tapi Wakatobi sudah mulai itu mungkin Wakatobi. Iya. Amri bisa jelaskan Wakatobi. Iya. Wakatobi kan dia kalau rutin dia festival budayanya tuh Wakatobi Wave. Ya, karena kebetulan juga dia sudah masuk dalam kalender event, kalender kementerian. Jadi setiap tahun itu selalu terselenggara. Terakhir kemarin bulan tanggal berapa ya? Tanggal 8 Awal. Tanggapan pemerintah memang merespon. Iya, waktu itu hari ulang tahun kota, kan setiap dinas itu kan punya stand biasanya tuh di venue acara itu. Waktu itu kita isi di pariwisata. Jadi foto-fotonya kita yang foto-foto budaya, foto-foto destinasi kita pajang nih di standnya pariwisata. Begitu. Pokoknya orkestra kita bikin orkestra, caranya kita. Orkestra caranya kita. Pokoknya kita harus bikin orkestra caranya kita. Berarti kolaborasinya kita Semua elemen gitu. Karena yang demo, kalau yang demo cuma satu kampus, pemerintah biasa-biasa saja. Tapi kalau yang demo sudah langsung nasional, undangan nasional, mulai apalagi turun banyak gitu. Jadi memang kita harus lakukan itu, gitu. Ada hari brengseknya kita yang kita boikot. Setuju. Oh, iya tuh, harus ada itu. Ya, karena terkait dengan relasi itu, maksudnya kan kayak macam saya juga sama Yayan kan kenal fotografi tidak dibau-bau gitu. Toh di Makassar, artinya ya kita juga punya banyak teman-teman di sana toh. Jadi ketika ada proyek-proyek besar seperti itu, ya kadang kita juga dimintai. Ya. Tapi memang juga karena saya lihat kamu orang ini biasanya memang kalau kesenian itu dari indie nanya begitu. Nah ketika kita bicara nama besar tiba-tiba yang diajak kamu orang yang model agak dangdut ya kan kamu orang mau juga begitu. Dan pasti kamu orang alergi begitu. Dan saya takutnya nama besar ini nama besar menurutnya sana begitu. Ternyata kamu orang ya kan saya secara presiden kamu orang ya kamu don't care juga kamu orang gitu. Beresek juga ini. Oke, yang pasti orkestra itu harus jadi. Ya, pasti. Insya Allah, mudah-mudahan. Oh, misalnya, amin. Mungkin misalnya apa? Kalian mungkin misalnya apa ini? Pesan apa lagi? Iya, betul. Pesan ini buat pemula. Misalnya itu. Intinya pesannya kita mau closing ini. Ya kalau untuk Pemula mungkin atau yang lain. industri jadi Iya. Semua begitu. untuk industri foto misalnya pertama ya seperti yang saya katakan, saya respect juga sama dia, dia berani langsung terjun setelah mungkin berapa tahun dia belajar sama Halik, terus dia berani untuk oke saya mandiri gitu bahasanya tuh. Jadi intinya pertama ya yang belajar ya sama siapapun sebenarnya, mau dari fotografer atau bukan fotografer. Kalau untuk di industri, saya sarannya setelah punya kemampuan teknis, saya yakin teman-teman sudah punya kemampuan teknis yang untuk bisa terjun di komersial atau industri. Cuman yang perlu dipelajari juga kalau untuk industri, selain teknis foto tadi itu urusan manajemen, urusan branding, kemampuan linguistik, lebih kepada situ. Pergaulan di luar fotografi seperti yang Gaman bilang, jangan buat ketemu sama-sama terus fotografer. Belajar untuk ketemu yang di luar dari fotografi itu gitu. Seperti manajemen supaya brandingnya kita juga bisa terbangun. Mungkin ditambahkan lagi masih banyak. Iya tuh, ini apa? Cewek-cewek kita. Bagaimana? Bagi dua. Bagi dua mungkin. Artinya pengalaman lo, kira-kira kalau untuk pemula apa gitu? Ya, kalau buat teman-teman di luar sana yang mau terjun ke industri fotografi, kejar terus mimpinya kalian sampai orang yang mengatai kalian itu Ya, dia mundur begitu ya. Istilahnya udah tutup mata sama rasa malu yang dia pernah lontarkan sama kalian. oleh karya. Ya hampir semua keterampilan lah begitu. Ibaratnya untuk bisa masuk ke bidang itu, ya mau tidak mau memang kita harus
giat belajar ibaratnya tuh untuk bisa menguasai bidang itu, termasuk fotografi juga. Ya fotografi kan jelas nih butuh skill gitu. Walaupun hanya sekedar hobi, kan kita juga mesti menghasilkan gambar yang bagus, ya jelas butuh pengetahuan dan skill. Jelas untuk itu kan ya perlu yang namanya belajar toh, entah itu dalam bentuk otodidak atau dalam bentuk yang formal misalnya. Tapi kalau misal sudah masuk ke fotografi komersil misalnya atau industri, ya jelas nih tidak hanya sekedar skill di situ dan pengetahuan, tapi mungkin ada yang namanya juga dedikasi toh terhadap pekerjaan yang kita geluti itu begitu. Ya, mungkin garis besarnya mungkin kurang lebih seperti itu. Pesan buat saya sih mungkin ya lebih jangan pernah berhenti untuk selalu mengolah lagi ide-ide. Iya, pasti. Dan apapun itu memang harus dilakukan memang dengan keikhlasan. Ya. Meskipun memang datang bertubi-tubi yang namanya cobaan dalam dunia fotografi, persaingan, ya anggaplah kerikil-kerikil yang lagi tidak jelas di tengah adalah. Seperti itu ya. Biasa toh? Biasa seperti Kehidupan itu. gitu ya. Sebenarnya begini, kenapa saya bilang closing? Satu komor sudah haus. Kalau orang terlalu serius, saya bikin komor kopi, makanya kita closing dulu. Jadi saya bilang closing, karena kita bikin kopi dulu begitu. Oke nih, bikin kopi dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda untuk selalu setia nonton Semut Channel. Terima kasih.